Setiap negara pasti punya aturan. Tapi pernah kepikiran nggak sih siapa yang bikin aturan buat orang-orang yang bikin aturan? Nah, ini pertanyaan yang penting banget dalam demokrasi. Dimanapun di dunia harus ada semacam buku panduan gitu kan. Buku panduan yang mastiin kalau para pembuat undang-undang yang nasib kita ada di tangan mereka nggak bisa bertindak seenaknya. Oke, jadi buku panduan di Indonesia tuh apa? Namanya UU MD3. Kedengarannya teknis banget ya. MD3 itu singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, dan DPD. Gampangnya, anggap aja ini cetak biru yang ngatur kerja mereka semua. Siapa ngapain, tugasnya apa, dan batasannya sampai mana. Jadi, siapa aja sih para pemain yang diatur dalam cetak biru ini? Yuk, kita kenalan sama 3 lembaga utama yang jadi tulang punggung parlemen kita. Yang pertama ada MPR. Anggap aja MPR ini kayak Dewan Agung. Mereka ini nggak ikut campur urusan bikin undang-undang sehari-hari, tapi mereka pegang kekuasaan paling tinggi. Contohnya, mengubah konstitusi negara. Selanjutnya ada DPR. Nah, kalau MPR tadi itu Dewan Agung, DPR ini dapurnya. Disinilah semua undang-undang kita dimasak, diperdebatkan, sampai akhirnya disahkan. Merekalah wakil rakyat yang kita pilih langsung pas pemilu. Dan yang terakhir, DPD. Mereka ini ibarat duta dari setiap provinsi di Indonesia. Tugas utamanya adalah memastikan suara dari daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, gak hilang dan tetap didengar di tingkat nasional. Terus gimana hubungan ketiganya? Nah, ini nih yang sering bikin bingung, tapi sebenarnya simple. UU MD3 bilang kalau semua anggota DPR dan semua anggota DPD dikumpulin jadi satu, nah itulah MPR. Jadi MPR itu isinya ya gabungan dari 2 lembaga tadi. Cerdas kan? Oke, kita udah kenal siapa aja pemainnya. Sekarang ayo kita bedah apa sih yang sebenarnya mereka kerjakan. Kita fokus ke DPR dulu ya, si dapur utama pembuat undang-undang. Menurut UU MD3, DPR itu punya 3 tugas utama yang gede banget. Pertama, legislasi. Ini jelas ya, tugasnya bikin undang-undang. Kedua, anggaran. Mereka ini yang ketok palu buat setuju atau enggak sama anggaran belanja negara. Dan yang ketiga, pengawasan. Mereka harus ngintip dan ngawasin kerjaan pemerintah biar nggak melenceng. 3 pilar ini adalah jantung kekuasaan mereka. Eits, tapi jangan bayangin cetak biru ini sempurna dan mulus-mulus aja. Sejak awal dibuat, UU MD3 ini udah penuh kontroversi. Udah diuji bolak-balik di pengadilan, ini jadi bukti kalau nggak ada hukum yang kebal kritik. Nah, ini lambang DPR, lembaga yang jadi pusat pembicaraan kita. Tapi, lambang kekuasaan ini bukan berarti kekuasaan mereka itu mutlak. Justru sebaliknya. Dan buktinya, jelas banget. Disinilah serunya demokrasi bekerja. Coba lihat tabel ini. Dulu, ada pasal-pasal yang ngasih DPR kekuatan super. Kayak bisa manggil paksa siapapun, terus anggota DPR juga kebal hukum, nggak bisa diperiksa tanpa izin presiden. Banyak yang protes, ini kok berlebihan. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi turun tangan dan membatalkan pasal-pasal itu. Pesannya jelas, para pembuat hukum juga harus tunduk sama hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Cetak biru ini juga nggak kaku loh. Dia bisa berubah mengikuti dinamika politik. Contoh paling gampang, lihat aja jumlah pimpinan MPR. Awalnya cuma ada 1 ketua dan 4 wakil. Beberapa tahun kemudian diubah jadi 1 ketua plus 7 wakil. Ini nunjukin kalau aturan main itu bisa dinegosiasikan dan disesuaikan seiring waktu. Oke, setelah kita ngomongin semua detail teknis tadi, pertanyaannya, kenapa sih kita harus peduli sama buku aturannya para politisi ini? Apa pentingnya buat kita? Gini, intinya UU MD3 ini bukan sekedar dokumen hukum. Dia itu cerminan 3 pilar penting demokrasi. Pertama, struktur. Biar semuanya jelas dan nggak tumpang tindih. Kedua, pemisahan kekuasaan. Setiap lembaga punya porsinya masing-masing. Dan yang paling penting, ini jadi bukti adanya checks and balances atau saling kontrol. Nggak ada yang punya kekuasaan absolut. Bahkan DPR pun bisa dikoreksi. Itu dia poin utamanya. Pada akhirnya, UU MD3 ini kayak dokumen yang hidup. Dia dibentuk oleh politik, diuji oleh hukum, dan pasti akan terus berubah. Ini ngingetin kita semua kalau demokrasi itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses, sebuah perjalanan yang nggak ada habisnya. Pertanyaannya sekarang buat kita, babak baru seperti apa yang kita harapkan untuk cetak biru legislatif Indonesia ke depannya?